Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 4 Pontianak. Hari ini kita akan lanjut materi persamaan trigonometri. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Muhammad Hidayatul Ridho, SPD. Kalian bisa panggil saya Pak Ridho. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum mengenali saya karena kelas 10 mungkin tidak diajar dengan saya. Untuk selanjutnya, sepanjang perjalanan pembelajaran kita di semester ganjil ini, saya akan mengenali kalian lewat aktivitas kalian di Google Classroom. Untuk itu, saya ingatkan lagi kepada siswa-siswa sekalian, mohon untuk lakukan absensi pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, jangan ada sampai yang telat. Kemudian untuk tugas-tugas ke depannya jangan sampai ada yang tertinggal. Istilahnya dikumpulkan saja pada waktu yang telah ditentukan juga. Nah, apabila memang ada kendala, ya langsung hubungi Bapak di nomor WA yang telah Bapak berikan. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi persamaan trigonometri yang sebenarnya sebelumnya, pertemuan sebelumnya sudah Bapak berikan PPT ini, namun ada beberapa hal yang Bapak tambahkan terkait identitas trigonometrinya. Oke, kita mulai langsung pada materinya. Nah, ini pertama materi prasyarat. Nah, jadi karena materi prasyarat, berarti ini harus kalian kuasai beberapa materi yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, ini Bapak hanya meringkas saja, sedikit saja karena lebih detailnya kalian sudah mempelajari di saat kalian kelas 10 di pelajaran matematika wajib. Nah, ini singkat saja, konsep dasar trigonometri, kemudian nilai trigonometri, sudut-sudut istimewa. Nah, jadi ini adalah definisinya ya, bahwa tan itu adalah sin per cos, kemudian kotangan itu cos per sin, kemudian kosekan itu 1 per sin, kemudian sekan itu 1 per cos. Nah, ini adalah dasar juga yang harus kalian pegang dalam mempelajari materi trigonometri selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa? Dan ini juga sudah kalian pelajari di pelajaran matematika wajib, yaitu sudut-sudut istimewa yang berada di antara 0 sampai 90 derajat. Itu kan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nilai sin konstannya lebih mudah untuk dihafal bagi kalian yang masih kesulitan dalam menghafal. Nah, kemudian caranya sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Nah, untuk cosnya tinggal dibalik saja dari sini. Nah, kalau ini kan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, berarti cosnya itu dibalik 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, cukup ini kalian hafal. Bagaimana tan-nya? Apakah perlu dihafal? Ya, kalian ingat lagi hubungan tan. Tan itu adalah sin per cos. Nah, kalian tinggal bagi sini. Sin 0-nya itu 0. Cos 0-nya 1. Berarti tan 0, 0 per 1. Berarti 0. Dan selanjutnya juga sama. Sehingga kita dapat pegangan kita untuk menyelesaikan soal-soal dalam trigonometri ini. Bagaimana kalau sudut istimewanya namun lebih dari 90 derajat, maka ada yang harus kita kerjakan. Nih, perhatikan materi selanjutnya. Nah, mencari nilai trigonometri, kan kalian sudah mempelajari bahwa dalam sudut tersebut, dalam sudut yang kita pelajari tentang trigonometri ini, ada yang namanya kuadran. Bisa dibilang seperti wilayah gitu. Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kemudian untuk kuadran 2, sudutnya ini dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran yang ketiga, sudutnya ini dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kuadran 4, 270 sampai 360. Nah, ini juga ada hafalannya, di mana di kuadran 1 semua nilai trigonometri itu positif. Nah, di kuadran 2 hanya sin yang positif.
Nah, sin kan lawannya kosekan ya. Berarti sin dan kosekan yang positif. Nah, di kuadran 3, tan yang positif. Nah, lawan apa? Kotan. Berarti kotan juga ikutan positif. Yang lainnya negatif. Kemudian kuadran 4 cos yang positif. Berarti lawan cosnya kan sekan. Berarti cos dan sekan nilainya positif. Selain cos dan sekan, maka nilainya negatif. Nah, kalau Bapak di sini mengingatnya, semua sindikat bertangan kosong. Nah, ini cara mengingat. Dan ini bebas saja bagi kalian apakah memang mau gunakan ini atau enggak. Nah, selanjutnya, kalau misal kita di kuadran 1 mencari sudut istimewanya kan karena kita lewat hafalan ya, dari tabel yang kita buat tadi. Nah, kemudian sebenarnya ada ya pembuktiannya di mana ngapa nilai sin 30 sekian dan sin 45 sekian. Nah, namun itu udah dipelajari di matematika wajib, maka Bapak cuman langsung praktisnya saja. Nah, lanjut ke kuadran 2. Nah, kalau kamu mengerjakan soal yang berada di kuadran 2, nah, kuadran 2 ini kan sudut yang berada di antara 90 sampai 180. Nah, maka gunakanlah, sebentar ya. Nah, ini. Untuk kamu mencari nilai trigonometri di kuadran 2, gunakan 180 dikurang alfa. Nah, contoh ya. Sin 120. 120 ini kan di kuadran 2. Karena berada di antara 90 sampai 180. Berarti biar hasilnya 120, maka Bapak nuliskan 180 dikurang berapa? Hasilnya 120. Maka alfanya di sini adalah 60. Maka karena 180 kurang 60, 120. Jadi sin 60 di sini. Nah, abaikan 180-nya pakai yang ujungnya saja. Berarti sin 60. Nah, sin 60 berapa hafalan tadi? Yaitu setengah akar 3. Kenapa hasilnya positif? Keingat, karena di kuadran 2 nilai sin positif. Nah, di contoh 2 dan contoh 3 ini hasilnya negatif karena cos dan tan di kuadran 2 hasilnya negatif. Ini 135. Berarti kan 180 dikurang 45. Abaikan 180-nya, ambil ujungnya, cos 45. Karena cos di kuadran negatif cos 45. Nah, berarti cos 135 itu hasilnya negatif setengah akar 2. Tadi kuadran 2. Sekarang kuadran 3. Kalau kuadran 3, kamu gunakan 180 ditambah alfa. Nah, kalau misal sudutnya berada di kuadran 3, kamu gunakan 180 ditambah alfa. Nah, contoh, sin 210. 210 ini kan berada di kuadran 3 karena berada di antara 180 dan 270. Maka gunakan 180 ditambah. 180 ditambah berapa hasilnya 210? Maka jawabannya adalah 30. Nah, abaikan 180-nya saja. Berarti sin 30. Nah, ingat, di kuadran 3 yang positifnya tan. Berarti sinnya negatif, maka negatif sin 30. Hasilnya negatif setengah akar 3. Nah, kemudian kita contoh langsung ke kuadran 4 ya. Kuadran 4 ini misalkan tan 300. Nah, 300 ini kan berada di kuadran 4 karena berada di antara 270 dan 360. Berarti tannya 360 dikurang 60. Biar 300 kan? Berarti abaikan 360 pakai yang ujung. Berarti tan 60. Kenapa di sini negatif? Karena di kuadran 4 yang positif adalah cos. Berarti tannya negatif. Berarti negatif tan 60. Ingat tan 60 berapa tadi? Silahkan dibaca dan ingat kembali tabelnya. Tan 60 itu akar 3. Berarti tan 300 itu negatif akar 3. Nah, ini singkat saja mengenai materi prasyarat yang harus kalian ketahui. Karena setelah ini kita akan gunakan konsep-konsep dasar trigonometri ini dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Kayak gitu ya. Jadi silahkan diulang-ulang kembali latihan soal banyak-banyak. Nanti Bapak juga akan drill soal kalian, memberi kalian soal, biar kalian terbiasa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri. Oke, selanjutnya. Ada yang namanya identitas trigonometri. Nah, yang namanya identitas itu kan khasnya, ciri-cirinya yang membuat beda. Nah, jadi identitas di sini adalah sesuatu yang udah dinyatakan benar dengan apapun yang akan terjadi ketika kita mensubstitusikan variabel apapun. Nah, jadi berkaitannya dengan trigonometri ini di sini, jadi nanti bentuknya identitas ini adalah bentuknya persamaan.
di mana ada variabel yang belum diketahui. Apabila kita sembarang memberikan variabel, maka itu akan tetap bernilai benar, tidak akan salah oleh variabel apapun. Nah, sehingga inilah yang disebut yang namanya identitas. Nah, identitas di sini. Nah, seperti identitas penjumlahan. Nah, siapa identitas penjumlahan? Maka identitas penjumlahan itu adalah bilangan 0. Karena saat bilangan berapapun ditambah 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Contoh, misal 5 tambah 0 tetap 5, 6 tambah 0 tetap 6. Nah, berarti 0 itu adalah identitas dari penjumlahan. Jadi identitas itu penciri dan khasnya gitu. Nah, kalau perkalian apa identitas perkalian? Identitas perkalian adalah 1. Nah, karena berapapun dikali 1, maka tetap bilangan itu sendiri. Oke, selanjutnya. Kita masuk pada identitas trigonometri yang pertama. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini identitas yang sudah ditemukan, di mana nanti kita mau buktikan apakah benar atau tidak. Untuk sin kuadrat X dan cos kuadrat X itu selalu sama dengan 1, maka lakukanlah pembuktian. Nah, di mana sin alfa, nah, kita perhatikan ya, jadi ini adalah segitiga siku-siku, mohon maaf ini harusnya ada tanda segitiga siku-sikunya. Oke, ini siku-sikunya di B ya. Nah, berarti sin alfa, nih sudut alfanya di sini, berarti sin. Ingat, cara menghafalnya, sin depan per miring. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan si alfa siapa? Sisi depan sudut alfa adalah A. Nah, sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga ABC adalah B. Berarti sin alfa sama dengan A per B. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan bahwa A itu sama dengan B kali sin alfa. Karena B-nya disini kalikan ke sini ya. Berarti A sama dengan B sin alfa. Nah, kemudian cos. Cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi terpanjang. Nah, sisi sampingnya siapa? C. Sisi terpanjangnya B. Berarti cos alfa sama dengan C per B. Nah, berarti C sama dengan B cos alfa. Oke, kita balik lagi pada materi SMP. Ada yang namanya teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras di sini menjelaskan tentang kuadrat sisi terpanjang sama dengan pada segitiga. Ulang ya. Jadi, teorema Pitagoras ini menjelaskan tentang sebuah hubungan sisi yang ada pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, berarti kan sisi terpanjangnya di sini B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Jadi ini materi SMP ya, silahkan diingat-ingat lagi. Nah, kita substitusikan berdasarkan yang kita buat tadi di awal, bahwa A itu adalah B sin alfa. Berarti A-nya Bapak ganti B sin alfa, dan C-nya Bapak ganti B cos alfa. Berarti B sin alfa kuadrat, B kuadrat sin kuadrat alfa. B cos alfa kuadrat, B kuadrat, cos kuadrat alfa sama dengan B kuadrat. Nah, kemudian B kuadratnya Bapak kelompokkan. Berarti B kuadrat buka kurung, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Nah, ini kan kalau dikalikan akan balik semula seperti yang di atas. Nah, kemudian B kuadratnya sama-sama, mohon maaf, nah, sama-sama memiliki B kuadrat di kedua ruas, maka dapat kita eliminasi B kuadratnya. Maka terisalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, bahwa ini berarti terbukti. Nah, dengan kesimpulan bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi, ini merupakan identitas trigonometri yang pertama. Kita lanjut pada identitas trigonometri yang kedua, di mana identitas trigonometri yang kedua ini membicarakan tentang 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, kita harus ingat dulu beberapa persamaan trigonometri yang sudah kita sampaikan di awal tadi, yaitu tan alfa itu adalah sin per cos, sedangkan kotangan itu cos per sin. Nah, cara menemukan identitas trigonometri yang kedua ini, kita mengacu pada identitas yang pertama tadi kita temukan, yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian, Bapak kalikan kedua ruasnya dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, karena kalikan kedua ruas, jadi tidak masalah ya. Nah,
maka jadilah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, sin per cos tan, berarti tan kuadrat alfa. Cos 1 berarti. Nah, 1 per cos, ingat hubungan sebelumnya yang udah Bapak sampaikan di awal pembelajaran tadi. 1 per cos itu adalah secant kuadrat X. 1 per cos kuadrat X adalah secant kuadrat X. Nah, berarti terbukti bahwa tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas trigonometri yang kedua. Lanjut pada identitas trigonometri yang terakhir, yang ketiga. Ini tambahan materinya yang dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi, identitas trigonometri yang ketiga, ini adalah 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ingat, ini pegangan kita juga. Kemudian berdasarkan identitas sebelumnya, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalikan kedua ruas dengan 1 per sin kuadrat alfa. Kalau tadi kan 1 per cos kuadrat alfa. Berarti ini 1 per sin kuadrat alfa. Berarti kan akan menghasilkan sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, sin per sin 1, cos per sin. Ingat, cos per sin adalah kotangen kuadrat alfa. Nah, ingat 1 per sin. 1 per sin itu kosekan kuadrat alfa. Nah, berarti terbukti bahwa 1 tambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah 3 buah identitas trigonometri yang harus kalian pegang sebagai dasar kalian dalam membuktikan persamaan-persamaan trigonometri. Dalam pertemuan ini, Bapak memberikan 1 buah contoh cara membuktikan persamaan trigonometri dengan menerapkan identitas trigonometri yang udah kita pelajari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya baru Bapak memberikan soal contoh-contoh pembuktian persamaan trigonometrinya. Oke. Ini contohnya cuma 1. Contoh soal, buktikanlah bahwa cos kuadrat X per 1 kurang sin X sama dengan 1 ditambah sin X. Oke. Nah, dalam membuktikan sebuah persamaan, kalian boleh seperti ini. Kalian manipulasi ini untuk menjadi seperti ini, atau kalian memanipulasi ini untuk menjadi seperti ini, atau kalian memanipulasi ini dan ini untuk melihat dia sama. Nah, kalau Bapak kebiasaannya, yang ininya Bapak tetap, tidak Bapak rubah, namun yang di ruas kanan selalu Bapak ubah sedemikian sehingga dia akan menjadi seperti di ruas kiri. Nah, sebagai contoh, cos kuadrat X per 1 kurang sin X. Nah, kan sama dengan 1 tambah sin X. Nah, di ruas kanan, Bapak kalikan dengan 1 kurang sin X per 1 kurang sin X. Pak, apakah dia akan mengubah hasil? Nah, tidak. Kenapa tidak? Karena 1 kurang sin X per 1 kurang sin X ini apabila dibagi hasilnya 1. Maka pengali 1 di salah satu ruas pada persamaan tidak akan berpengaruh pada hasil. Karena dikalinya 1 kan. Nah, barulah kita selesaikan. Yang ini tetap ditulis, jangan dirubah. Cos kuadrat X per 1 kurang sin X. Dan yang sebelahnya, ini yang atas, Bapak kalikan yang atas, bawah kali bawah. Nah, kemudian ada yang namanya sifat selisih kuadrat. Nah, bentuk sifat selisih kuadrat seperti ini. A kurang B, A dikali A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, A tambah B dikali A kurang B. Nah, A-nya kan berarti 1. Berarti 1 kuadrat dikurang. B-nya kan sin X, berarti sin kuadrat X. Maka dapatlah seperti ini hasilnya. Nah, kenapa ini tiba-tiba berubah menjadi cos kuadrat X, Pak? Nah, maka harus kita ingat sifat sebelumnya, identitas yang kita temukan bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Maka dapat kita sajikan juga bahwa cos kuadrat X itu adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Berarti cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, maka di sini Bapak ganti cos kuadrat X. Nah, ternyata di ruas kiri, ruas kanan, di ruas kanannya udah sama dengan ruas kiri. Berarti kita sudah menyelesaikan soal ini dan terbukti bahwa persamaan trigonometri tersebut benar. Oke, kita udah masuk pada akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Untuk selanjutnya silahkan
tanyakan apabila ada penjelasan dari Bapak yang kurang jelas bagi kalian. Tanyakan pada kolom komentar. Apabila kesulitan dalam membuat pertanyaan, maka silahkan menanyakan via WA. Di pertemuan selanjutnya, kita akan latihan lagi membuktikan persamaan trigonometri dengan menerapkan identitas trigonometri ya. Nah, kemudian jangan lupa absen, ketik nama lengkapnya di kolom komentar Classroom. Karena itu sangat penting sekali buat Bapak mengecek kehadiran kalian dan sebagai patokan nilai juga kan ke depannya. Semoga kalian tetap terus belajar dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya agar terhindar dari segala macam penyakit yang tengah mewabah di Indonesia ini, terkhususnya di Pontianak juga sedang zona merah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.